Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambungannya pulang semalam pula dari bagian hukama berkata ujar sebagian hukama, salah satu min kanjillahi ta'ala al-faqru wal maradu was sabru. Artinya ujar sebagian para hukama berkata tiga hal termasuk simpanan Allah. Jadi nang simpanan Allah ini pula ada tiga macam. Nama-nama najiban nang pertama dulu kepakiran. Orang pakir, orang miskin itu pula bukan kehendak kita, tapi itu kehendak Allah. Itu termasuk simpanan Allah menyimpanyakan. Yang kedua, orang sakit pinapa uyuhan, itu disimpanyakan Allah Ta'ala juga asal sabar, jangan mengeluh. Bila mengeluh walaupun pian sakit jadi dosa. Bila sabar ketentuan Allah itu pula dosa pian pacangan habis. Nah, yang pertama tiga hal termasuk simpanan Allah. Yang pertama dulu pula kepakiran. Kepakiran, Bu. Jadi orang pakir itu termasuk adalah simpanan daripada Allah. Yang kedua sakit, orang nang uyuh simpanan Allah juga. Yang ketiga sabar, itu simpanan daripada Allah. Yang pertama simpanan Allah maksudnya sesuatu yang diistimewakan oleh Allah diberikan khusus kepada orang yang dikasihnya. Jadi bila Allah itu sayang, yang tiga itu ada tuh di diri kita. Kepakiran, pauyuhan, lawan kesabaran. Kita ini pula kadang kepakiran kadapian kaya aja. Sakit, sigar aja. Cuma kesabaran pulang dia lagi. Rancak, dicaci orang, dihina orang. Bukan berdepan kada pula cuma iya orang. Bukan dapat tujuh. Itu dosa pian pacangan berhabis. Bukan untungan juga kalau gua kada lapa-lapa menimbai dosa. Orang aja nangkara. Cuma jangan pun sekira orang kada ketujuh. Jangan juga kita bagus-bagus saja orang kada ketujuh. Itu mungkin Allah mau uji lawan kita. Simpanan maksudnya yang disimpankan Allah sesuatu yang diistimewakan Allah Ta'ala diberikan khusus kepada orang dikasihnya. Yang pertama dulu orang pakir. Sayang bula Allah orang pakir. Ialah kekurangan di dalam hal yang diperlukan. Nah, yang memerlukan pindah kekurangan orang nukar pintol sepiring seorang sebuting-buting. Nampamanya itu berdikudingan. Orang pula makan wadai apa bisukan 3 buting seorang sebuting-buting. Nah, itu kan kekurangan. Cuma kita pula kada bagusnya terlalu banyak. Orang pula mau 3 buting wadai. Kakanyangan pulang pian nyempa wadai ini buat kada kain nasi juga nyaman nasi. Wadai ini bisa akibatnya parut kada nyaman. Coba pian amalakan nak wadai makan nak kayak buka puasa aja nak. Banyak wadai sakalanya parut kalau hendak kejamban aja. Tapi amun nasi parut jadi nyaman, biasanya kuat bu kita. Fakir ialah kekurangan di dalam hal yang diperlukan, kekurangan bu. Yang kedua, ya, fakir ialah kekurangan di dalam hal-hal yang diperlukan. Yang kedua pulang bulan sakit. Nah, sakit ialah kondisi badan tidak normal. Badan kita kan normal bu, sakada nyaman, nah awak tarus. Sadang sudah aku bersuntik situ kamari kam awak sakada nyaman. Nah, itu mungkin bila pian sabar, itu ngapa simpanan Allah. Tapi bila ini kayaknya aja bila pian mengeluh,
mengadu-ngadu kepada manusia, bahkan mengadu-ngadu mengadu lawan dokter pang ada bapak tugas dokter. Dan kan jangan pula kita mengadu kepada manusia ini kan bisa ngapa-ngapa juga. Lain si tukang urut bulan aku paurutan enak tangan pangasa kipa urutakan bang ada apa tapi pun nyeburutan kada bisa juga dokter kada pen pada sama mengadukan nasib kita kepada orang yang kada ngerti cakap baik berenai baik mengadu lawan Allah ya Allah mudah-mudahan engkau sembuhkan penyakitku baca bismillah ditiupkan mudah-mudahan berkat bismillah penyakitku sembuh dapat itu pula ayat-ayat Allah ya Allah berkat meloncak membaca bismillah baca mudah-mudahan penyakit Allah yang sembuh akan cuma pula masalah nang kematian itu kada kawa diukur karena mana itu umurnya sudah habis umurnya itu Bu. Maksud di sini pakir ialah kekurangan hal dalam diperlukan. Nang kedua sakit ialah kondisi badan tidak normal. Karena normal lagi, Bu. Berjalan bilang bebe sakit, apa tahun dor macam-macam. Pian sabar, itu ngapa dosa pian pacangan habis. Yang ketiga, sabar ialah ketabahan untuk tidak mengadu kepada Allah atau selain daripada Allah. Arti kadar mengadu pula ridah aja. Ada kalau aku awak sakitnya ya Allah mudah-mudahan kada apa-apa ada ini ngapa Bu menyumpah-nyumpah orang jo siger-sigernya aku ulang bilang penyakit bilang bulan ngapa Allah ini kada adil nah itu bilang itu menyumpah di sini yang ketiga sabar ialah ketabahan untuk tidak mengadu kepada Allah jangan mengadu arti mengadu kepada Allah itu bulan boleh aja ya Allah boleh sembuhan penyakitku itu kada apa-apa kan nang kaduannya ini mengeluh ngapa aja Allah Ta'ala menyakitkan aku awak sekadanya orang nyaman-nyamannya awak nah itu mengaduannya atau selain daripada Allah termasuk daripada manusia mengadu manusia nah di dalam menerima sesuatu bencana kuriak-kuriak mahambur meronggut-ronggut rambut nah hampas, nah itu termasuk kaderida dengan takdir Allah. Di dalam rangka sikap rida menerima qada adalah tidak tercela jika seseorang mengadu kepada Allah dan selainnya, namun berperbuatannya itu menjadi tercela jika dilakukan dalam rangka sikap tidak ridaan. Jadi kita mengadu boleh cuma rida nang kada boleh itu ya kada rida kuriak-kuriak Bu. Tidak rida menerima tampangan timpaan bencana yang ditakdirkannya. Ini kita nyebut takdir Bu. Jodoh, rezeki, kematian. Itu orangnya disebut takdir Bu. Takdir ini pula kadang-kadang bagus. Takdiran bagusnya apa Bu? Ya tadi kadang-kadang ditakdirkan Allah pian naik haji umpamanya. Umrah takdir kalau ada juga tanya kada juga apa Bu? Rida juga kenapa? Karena mana ketentuan daripada Allah. Sesungguhnya adalah wajib bersikap rida di dalam menerima kada ketentuan Allah karena sebagian hamba memang harus rela menerima hukum dari tuannya. Demikian tersebut di dalam kitab An-Rifat karangan Sayyid Ali Jurjani. Di dalam kitab disebutkan pula tadi Takrifat karangan Sayyid Ali Jurjani. Dari Ibnu Abbas pulang berkata, ujar Ibnu Abbas dikala ditanyakan kepadanya hari yang terbaik. Nah, di sini pulang pula Ibnu Abbas mengatakan ditanya kepadanya hari apa yang terbaik, bulan apa dan bulan apa yang bagus, perbuatan apa pula yang terbaik. Maka beliau menjawab, ujar Sayyid, khairul ayyami yaumul jum'ati wa khairus suhuri syahrul ramadana wa khairul a'mali salawatul khamsi liwaktiha. Ujar Ibnu Abbas,
Dikala ditanya orang kepadanya, Bu, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Nah, jadi jelas bulan yang paling bagus hari Jumat. Tapi mun bulan yang lain pula bulan Ramadan. Tapi mun harinya kan orang bertanya, hari yang paling baik harinya apa? Hari Jumat. Ngapa di situ Bu ketujuh mairis koko hari Jumat. Beribadah hari Jumat yang pina banyak. Jarak kepada orang wali-wali hari Jumat. Dan itu buat dilipat. Hari yang paling baik adalah hari Jumat. Bulan paling baik adalah bulan Ramadan. Paling bagus sudah itu. Perbuatan yang paling baik adalah sembahyang fardu yang 5 ditunaikan pada waktunya. Jangan mengkada-kada. Yang paling bagus. Jadi bulan yang 3 hari yang paling baik. Yang pertama dulu hari Jumat. Bulan Ramadan. Dan perbuatan yang baik adalah sembahyang fardu yang 5 ditunaikan pada waktunya. Sebutin lagi, Bu. Karena mana bulan hari Jumat itu tempat orang bila meninggal hari Jumat dan malam dan siangnya disebut itu mati syahid. Maka ulang mula orang mati syahid ini bila kubur nyaman, di hari kiamat lebih nyaman lagi. Tapi bila kubur itu sudah gerandat sakit, di hari kiamat lebih sakit lagi. Hari Jumat menjadi hari yang paling baik sebab situlah penghulu segala hari. Jadi penghulu hari adalah hari Jumat yang dianugerahkan Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi paling baik pula jelas hari itu hari Jumat. Ada jepian kadang-kadang aja Jumat ini aku sibuk, nah diusahakan ya pula hari Jumat ini. Dipin aku aja siang hari sibuk, malamnya barang beribadah. Sembahyang tobat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, kadang apa aja situ tambah baca Quran kah di rumah bulan salawat kah. Artinya di situ Allah melipat gandakan di hari Jumat atau malam Jumat. Hari Jumat menjadikan hari paling baik sebab situlah penghulu segala hari yang dianugerahkan Allah kepada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan menjadi bulan yang paling bagus juga sebab disitulah menurunkan Al-Quran pada pertama kalinya. Jadi di bulan Ramadan itu bulan turun Al-Quran. Di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Bulan Ramadan itu terdapat di dalamnya ada Lailatul Qadar. Atau turun Al-Quran yang 17 Ramadan turun daripada Al-Quran. Dan bulan itu pula puasa diwajibkan bagi umat hamba Allah termasuk orang Islam. Ibadah-ibadah sunat pada bulan itu pahalanya sebesar ibadah fardu. Jadi ibadah nang hari nang bulan Ramadan itu pula sama sembahyang sunat sama sembahyang fardu. Abu Bakar Al-Waraq berkata, ujar Abu Bakar, Rajab adalah bulan musim tanam. Rajab, Bu, tanam, musim tanam. Sa'ban adalah bulan penyiraman. Ramadan musim mengatam. Rasanya lupin bulan menanam, disiram. Ramadan nang memutiknya. Ulang bulan. Abu Bakar Al-Waraq berkata, Rajab adalah bulan musim tanam. Sa'ban adalah bulan penyiraman. Ramadan musim menanam. Ramadan musim mengatam. Salat fardu menjadi perbuatan yang paling baik sebab salat menjadikan pintu segala amal saleh. Dia mun hendak amal saleh pintunya lakas diterima, ialah sembahyang dulu. Kada sembahyang kena rusak amal ibadah kita. Pemanya burung mulai awal kalau sembahyang cuma beribadah aja membaca Quran, ibadahnya kadang rusak juga. Bukan mana awal-awal yang diterima pada hari kiamat kita awal dulu masalah sembahyang. Bila sembahyangnya rusak bertahan. Tapi bila sembahyangnya bagus daripada bertahan. Salat fardu menjadi perbuatan yang paling baik
Sebab salat menjadikan pintu segala amal-amal saleh. Jika pintu salat terbuka, maka terbuka pula pintu amal-amal saleh yang lainnya. Jadi bilanya amal sembahyang diterima, amal-amal yang kurang sedikit pula diterima aja. Dan jika tertutup, maka pintu yang lainnya juga tertutup. Nah, nanti kalau bila orang kada sembahyang tertutup merahnya, jadi pintu-pintu amal yang lain tertutup juga. Ibnu Abbas wafat di hari Jumat. Nah, sahabat Nabi, Ibnu Abbas wafat di hari Jumat. Kemudian 3 hari berikutnya berita pertanyaan dan jawaban Ibnu Abbas. Di atas sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Dan katanya, kalau seluruh ulama, hukama, fuqaha dari barat sampai ke timur ditanya tentang 3 masalah tersebut, niscaya menjawab seperti yang dikemukakan Ibnu Abbas. Seperti yang dikemukakan Ibnu Abbas, hanya saja Ali bin Abi Thalib menjawab mengenai 3 masalah tersebut dengan berpendapat yang lain. Innal khairal a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka wa khairus suhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha wa khairul ayyami ma nakhruju fihi minad dunya ilallahi mu'minan billah. Artinya, perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang diterima Allah. Jadi musa kayak apa aja pengen beribadah mau kada diterima kada dulu, walaupun kita beribadah sedikit cuma yang diterima. Perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang diterima Allah. Yang kedua, bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan yang engkau gunakan untuk taubat nasuha kepada Allah. Musim bulan-bulan baik amun kada beribadah. Musim mati malam Jumat dan siangnya amun kada beribadah. Aturannya itu bulan dirangkum kadui. Siano je bagus mati malam Jumat cuma orangnya disertai ibadah. Ulang ditambah kan. Musim bulan bagus buat musim harinya bagus cuma orangnya uangan maksiat lain pula. Makanya di situ hanya saja Ali bin Abi Thalib menjawab hanya saja Ali bin Abi Thalib menjawab mengenai 3 masalah tersebut dengan berpendapat yang lain. Ujar Ali, perbuatan yang paling baik adalah perbuatan yang diterima. Jadi mau kayak apa aja bagus jari cuma mun kada diterima. Mamanya pengen bulan bamal malam Jumat dan cuma anda kriya terus pada terus. Nah itu sama kayak tadi diterima. Lebih baik hari yang lain Jumat namun kayak gitu di situ bulan. Nah kedua ujar Ali, bulan paling baik adalah bulan Ramadan yang digunakan untuk tobat nasuha kepada Allah. Bulan Ramadan kamu kada puasa sama ya kada bulan Ramadan ngerannya. Ini orang bulan Ramadan diimbangi lawan kita berpuasa, berzikir. Bagus ya yang bulan Ramadan ini cuma orangnya kada beribadah, kada bagus juga pian hari Kamis cuma beribadah. Orang meninggal pulang hari Jumat pula namun maksiat, baik kita hari Kamis asal beriman, tapi bila pian orang bagus hari Jumat dan siangnya pulang Jumat dan siangnya kelebihan Allah. Orang beberenak, sahid juga pula, orang mati sakit parut, orang mati lamas, nah itu termasuk sahid, bagus. Cuma ngapa syaratnya orangnya beriman. Maka setiap orang beriman, kayaknya masuk surga aja, walaupun imannya sedikit. Dikitannya imannya kenapa iman sedikit, hendak kawin mengucap 2 kalimat syahadat, ngituannya sembahyang sampai ke mati gitu. Surga lah masuk surga aja juga, cuma disiksa dulu. Kenyamanan bulan itu aja, padahal aturannya ditambah-tambah. Dan hari yang paling baik adalah sesuatu hari di mana engkau meninggalkan dunia dengan membawa iman.
bagus jari sana tuh cuma kada membawa iman maksiat para apa bo para tenang buka kerodong ka para tan bermamai ka para tan kalahe ka meninggal hari Jumat baik ya cuma para tan bakalahe lain pulangnya boleh kita ini umat Islam kada boleh bakalahe nang kita kalahe orang lain daripada Islam gitu aturannya cuma orang kada memusuhi kita jangan musuh-musuhan juga bu karena mana kita menjagai diri kita sendiri menyelamatkan dunia sampai ke alam akhirat. Dan hari yang paling baik adalah suatu hari di mana engkau meninggalkan dunia dengan membawa iman kepada Allah. Taubat nasuha pulang bu. Taubat nasuha menurut Ibnu Abbas ialah menyesal dengan hati mohon ampunan istighfar lisannya. Maksudnya bulan sanuti betubat muntung aja cuma kelakuannya kada sama juga bohong. Kan gue kata betubat cuma kelakuannya mengerjakan perintah Allah sama kayak betubat bukan muntungnya aja bu, tapi imbangi lawan kelakuan tingkah laku kelakuan kita. Bila kita betubat jangan lagi maksiat. Nah bila kita sudah bagus-bagus jangan diubah, ambil sampai ke mati. Dunia ini satu matanya juga bu kita bersenang-senang paling pian 70 habisnya tapi namun akhirat salawasan kadada terbatas lagi. Taubat nasuha menurut Ibnu Abbas ialah menyesal. Jadi orang betul-betul tempat-tempat dulu menyesal namun kada menyesal kada sama kada tubat juga muntungnya aja betul-betul kelakuannya tetap mengerjakan gitu. Mohon ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah dengan lisan, perbuatan dosa diakhiri dengan bertingkat untuk tidak mengulangi dosa-dosa kembali. Pendapat lain mengatakan pulang bahwa tobat nasuha ialah dicapai jika sudah tidak ada pengaruh bekas maksiat. Di taubat yang diterimanya itu memberi bakas bila inya ampih mengerjakan namanya boleh pentlok haji umrah boleh ke kampung berubah bagus berarti hari ini berhentak nah itu lain ngarannya boleh penuntut ilmu boleh ke rumah bagus boleh berubah hari ini berhentak pemamayan nah itu ngarannya kada menerima daripada tobat tadi. Tobat nasuha pulang bulan tobat nasuha ialah dicapai tobat nasuha ialah dicapai jika sudah tidak pengaruh bekas maksiat pada perbuatan seseorang baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Pendapat lain mengatakan pulang pula tobat nasuha itu tobat yang akan mewariskan kebahagiaan. Artinya bila orang bertobat itu mewariskan kebahagiaan. Wariskan mana jipen bila sudah boleh ke alam kubur. Jadi mewarisi kebahagiaan bila orang bujur-bujur bertobat. Disebut tobat nasuha. Baik cepat maupun lambat kepada pemiliknya. Di baik cepat ataupun lambat kepada pemiliknya bulan itu. Dan lagi pulang pula perkataan seorang penyair mengatakan daripada Bahrul Basit mengatakan ujar Sidin, tidaklah engkau tahu bagaimana siang dan malam menguji kita. Ada kalau bu siang ini dan malam menguji kita. Apakah siang ini kita mengerjakan kebaikan? Apakah malam mengerjakan kebaikan? Tidaklah engkau tahu bagaimana siang dan malam menguji kita, tapi kita beriman. Tapi kita bermain-main, mengolok-ngolok, baik tak tampak maupun terlihat mata. Maksudnya boleh kita di hari siang malam ini pindah tenang aja. Pindah kadang sedih, aturnya sedih. Kalau pindah diandeki Allah aku dosa. Arti dia kita mengerjakan maksiat. Makanya kita sesungguhnya ya Allah. Mudah-mudahan bukan perbuatan daripada hari ini. Hari ini ya Allah aku baikakan, jangan diandeki nang ada bagusnya lawan aku.
Dan lagi tak perlu engkau terperdaya kepada dunia dan segala isinya, karena tanah air di dunia bukan tanah air yang sebenarnya, kan Bu. Jangan kita pula terlalu bangga rumah nang kenal, karena mana rumah kita nang di dunia ini kada asli, nang aslinya alam kubur dulu bulan. Nang kedua bulan, tak perlu engkau terperdaya kepada dunia dan segala isinya dunia. Karena tanah air dunia bukan tanah air yang sebenarnya, ada dustaan. Bujur ada, Bu? Si anu aja rumah genalnya, kayaknya mati, ada apa-apa. Nah, apalagi mesti kada ada lagi jatah sidin. Nah, jadi situ pula dunia ini sama. Bahasa kita pula sementara atau satu matanya. Amun kawa akhirat nanti kerasi benar, Bu. Dan berbuatlah untuk dirimu selagi belum datang kematian. Jangan sampai andai tertipu oleh banyaknya sahabat-sahabat dan taman-taman kamu. Nang tadahulu, Bu. Kawan kita sigarnya mati. Dan taman-taman pen dulu sihatnya meninggal. Itu dipandang, dipantau, diingatakan. Memikirnya, amun aku juga kayak gitu ngapa nang ku bawa dinto kotornya bulan. Kemudian pulang berikut ini tobat kemudian berikut 7 bait daripada syair Bahri mengatakan, disebabkan kepada Imam Ghazali rahmatullah alaih ujar sidin. Nang pertama, adakah engkau ingin banyak harta? Hendak kaikan banyak harta dan didengar ucapanmu di dalam parung pembicaraan, juga beroleh cita yang menyejukkan hati dari setiap perempuan dan kaum laki-laki, serta kaya raya dan hidup bahagia, juga berwibawa mulia dan banyak harta, dan juga dipelihara dari bencana dan tipu daya musuh dan para pembantunya. Maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum. Kita ulang di sini pula. Imam Ghazali berkata, ujar Imam Ghazali, handakah pian bo engkau ingin banyak harta, handakah? Dan dengarkan didengar orang ucapan pian di dalam parabut dan di dalam pembicaraan sampian, juga memperoleh cinta yang menyejukkan hati dari setiap perempuan dan kaum laki-laki, serta kaya raya, hidup bahagia, juga berwibawa mulia dan banyak harta, dan juga dipelihara dari bencana, tipu daya musuh dan pembantunya. Maka bacalah ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, ditunaikan dengan sempurna setiap malam hari, boleh malam atau boleh juga siang hari, seperti yang telah aku isyaratkan. Niscaya hal itu memudahkan setiap kesusahan. Ya ya Qayyum aja melanya bulan malam kah 1000 atau siang, maksudnya itu terangkum dunia, terangkum keduniaan, Bu. Maksudnya tak kumpul di situ, kedunianya ada, akhiratnya ada. Lakukanlah terus menerus, jangan tinggalkan atau lalai, karena dengan begitu engkau akan mencapai daripada derajat yang tinggi. Nah, jadi ngapa bagian dari, Bu? Amalannya ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Sampai di sini berapa? Sampai 1000 kali. Siangkah membaca atau malam? Siang boleh, malam boleh, 1000 kali. Padahal nang bagusnya itu pula tasbihnya nang bepicik. Namun tasbih itu kadang-kadang alupina nanti ketinggal bepicik tapi mana halus, mana kawas sambil berjalan. Amun pian tasbih nang bepanjang sambil berjalan kuriakan orang. Nah, jadi pula kesimpulannya adalah baca sini ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali malam atau siang. Dapat ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.